Presiden Rusia Vladimir Putin diminta menyerang nuklir ke New York, Amerika Serikat AS, dan London, Inggris. Ini dikatakan pakar Rusia, Stanislav Krapivnik. Krapivnik sendiri adalah seorang keturunan Rusia dan Amerika dan mantan perwira Angkatan Darat AS yang membelot ke Rusia pada tahun 90-an. Ia berulang kali menyebut AS sebagai musuh Rusia, menuduhnya ingin menghancurkan rakyat Rusia saat tampil di sejumlah program media Moskow. Pernyataan Krapivnik terbaru ini terkait serangan Ukraina ke dalam wilayah Rusia, Kursk dan Belgorod selama 2 minggu terakhir. Ini menandai serangan terbesar di tanah Rusia sejak Perang Dunia II. Daerah tersebut merupakan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Kursk yang merupakan produsen listrik utama bagi Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia juga mengklaim pasukan Ukraina memang mempersiapkan diri untuk menyerang fasilitas tersebut. Menurut hal tersebut adalah bentuk perang terbuka dan sebagai tanggapan satu kota di AS dan Inggris, pendukung senjata Ukraina harus dilenyapkan. Jika Putin memutuskan untuk meluncurkan misil nuklir ke AS, hal itu mungkin tidak akan terjadi karena satu alasan yang mengejutkan. Struktur militer unik di Rusia memberikan kendali independen kepada para komandan terhadap misil mereka sendiri. Berbeda dengan Amerika Serikat, di mana cukup satu perintah dari presiden. Di Rusia, setiap komandan harus memberikan otorisasi dan persetujuan secara individu untuk peluncuran. Namun, sistem ini bisa dimanfaatkan oleh AS. Jika intelijen AS menemukan bahwa beberapa komandan Rusia menolak perintah peluncuran, ini bisa memberikan jendela singkat bagi AS untuk meluncurkan serangan balasan sebelum Rusia meluncurkan misil. Namun, pada tahun 1983, sistem ini sebenarnya menyelamatkan dunia. Sistem peringatan nuklir Soviet secara keliru melaporkan peluncuran beberapa misil balistik dari AS, dan alih-alih langsung melepaskan tembakan, seseorang memilih untuk menunggu bukti yang tidak pernah datang. Namun saat ini, jika seorang komandan menolak perintah peluncuran dari Putin, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Sementara itu, sebelumnya desakan sama dikatakan seorang fisikawan Rusia, Anatoly Folystesev, dalam sebuah surat ke Putin. Surat kabar independen Rusia Novaya Gazeta kemudian melakukan wawancara langsung dengan Folystesev tentang isi surat tersebut. Folystesev mengatakan ia meminta Putin untuk mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir dalam perang-perang untuk mencapai semua tujuan dengan lebih cepat. Ia berujar orang-orang di Rusia terus memberi pertanyaan, terutama tentang kapan akhirnya perang selesai dan Kremlin mendapat apa yang diinginkan. Secara rinci, Folystesev mengusulkan penggunaan senjata nuklir untuk menyerang terowongan Beskid, Ukraina. Ini adalah jalur kereta api di wilayah Lviv yang dilaporkan digunakan untuk mengangkut senjata barat untuk digunakan angkatan bersenjata Ukraina. Ia mengatakan akan sangat sulit untuk menghancurkannya dengan senjata konvensional, mengingat terowongan adalah tempat perlindungan bom yang paling dapat diandalkan. Folystesev menyarankan juga penggunaan bom hidrogen kecil untuk melakukan serangan nuklir ringan. Menurutnya ini penting untuk memblokir rute pasokan utama. Perang Putin di Ukraina kini memasuki tahun ketiga. Perang dimulai 2022 dengan keinginan Ukraina masuk NATO menjadi salah satu sebabnya. Saat pertama kali mengungkapkan kemampuan Poseidon 2 M39 pada 2015, banyak yang mengira Presiden Rusia Vladimir Putin hanya menggertak. Bayangkan saja, sebuah torpedo nuklir melaju tanpa suara di dasar laut, menembus radar pertahanan rudal dan meledak di pesisir New York sesuai rencana. Berikutnya, hantaman ombak setinggi gedung menerjang kota, melenyapkan semua yang tersapu dan meninggalkan efek bencana radioaktif beracun. Demikian gambaran kemampuan Poseidon 2 M39 yang dirancang untuk menghancurkan bentangan garis pantai dengan hulu ledak multi-megaton nuklirnya. Ledakan torpedo Poseidon 2 M39 akan memicu rantai tsunami radioaktif mematikan yang tak hanya menghancurkan kota-kota besar dan kecil, tapi juga menjadikannya tidak dapat dihuni selama beberapa dekade. Dijuluki nuklir hari akhir atau torpedo Armageddon, Poseidon menjadi senjata super yang akan diimpikan Putin. Sempat disebut para pejabat dan pakar pertahanan AS sebagai fantasi, kini orang nomor satu Rusia tersebut menunjukkan bahwa Poseidon 2 M39 bukan isapan jempol belaka. Dikutip dari Daily Mail, belum lama ini Rusia benar-benar mengembangkan Poseidon. Setidaknya terungkap 3 kapal selam diadaptasi untuk membawa torpedo besar tengah diuji coba di Kutub Utara. Wilayah yang tertutup es dan nyaris tidak dapat dilayari
ini perlahan mulai mencair dan menjadi titik krusial bagi rencana ekonomi Rusia untuk membuka dan mengendalikan rute pelayaran utara dari Eropa ke Asia. Hilangnya penghalang es secara bertahap juga mengekspos kerentanan militer perbatasan utara Rusia yang dulu tak bisa ditembus. Putin yang menginginkan 2M39 dikerahkan di kutub utara musim panas 2022 ini, menurut laporan media Rusia telah meminta kementeriannya memberi informasi detail dari setiap tahapan perkembangan rencananya. Poseidon 2M39 pertama kali diungkapkan dengan sengaja oleh seorang jenderal Rusia pada tahun 2015 yang difoto tengah berbincang dengan Putin terkait senjata yang sangat rahasia. 3 tahun berikutnya, Putin mengumumkan bahwa Rusia sedang mengembangkan torpedo dalam pidato yang menyertakan presentasi hulu ledak nuklir yang disimulasikan jatuh di kawasan Amerika. Sementara, kalangan yang skeptis menganggap Poseidon hanyalah gertakan untuk pihak barat. Beberapa ahli pertahanan juga memperingatkan ada banyak bukti yang menjadi petunjuk bahwa proyek ini benar-benar mematikan. Salah satunya, upaya Moskow memodifikasi kapal selam dengan biaya mahal, memasang pintu hanggar bawah air yang jauh lebih besar dari tabung torpedo konvensional yang mampu meluncurkan rudal berukuran besar. Kian sedikit pengamat yang meyakini bahwa Poseidon hanyalah mitos, meskipun kemampuan pasti mega torpedo itu masih menjadi perdebatan sengit. Di tahun 2019, sebuah video YouTube memperlihatkan kapal penelitian oceanografi Rusia yang menyelesaikan uji coba laut di dekat kutub utara. Pakar militer mendapati torpedo Poseidon di geladak kapal itu. Ia memicu spekulasi bahwa senjata ini dirancang untuk diluncurkan dari dasar laut yang dapat diturunkan dari sisi kapal atau kapal selam. Opsi itu juga menghindari potensi kapal selam ditemukan dan dihancurkan sebelum torpedo diluncurkan. Dan karena memiliki pembangkit listrik sendiri, jangkauan Poseidon hampir tak terbatas meskipun beberapa memperkirakannya sekitar 10.000 km. Yang pasti Poseidon adalah torpedo terbesar yang pernah dibuatnya. Dengan diameter lebih dari 6 kaki dan panjang 65 kaki, senjata yang dikendalikan dari jarak jauh ini berukuran 30 kali ukuran torpedo besar, yaitu berat standar dan diperkirakan memiliki berat 100 ton dengan bertenaga nuklir. Pakar barat juga meragukan klaim Rusia bahwa Poseidon melaju dengan kecepatan lebih dari 120 mph di bawah air, dengan mengatakan bahwa teknologi yang dibutuhkan untuk kecepatan ini akan membuat torpedo begitu keras sehingga mudah dideteksi. Namun jika benar Rusia mampu mengatasi ini, maka Poseidon akan sangat menakutkan, yang bertipe siluman yang akan mampu melewati pertahanan rudal. Sumber-sumber Rusia menggambarkan Poseidon sebagai senjata yang tak akan terbendung. Konon Poseidon awalnya digambarkan membawa hulu ledak 100 megaton, lebih besar dari SAR bomba yang dijatuhkan dari udara Soviet, senjata nuklir paling kuat yang pernah diuji. Dengan muatan seperti itu, ledakannya bisa menghasilkan tsunami raksasa jauh di lepas pantai, yang berarti Poseidon tidak perlu mendekati